Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah. Sebelum melanjutkan, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Ahmad sebagai moderator. Yang kedua, ada Bu Muhibah, ada Bu Yuliani, dan ada Bu Nurlita. Oke, kita lanjutkan saja pembahasan pertama yang insya Allah akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu tentang pengembangan kurikulum PAI di sekolah. Ada latar belakang pengembangan. Latar belakang pengembangan yang pertama, peran strategi PAI. Tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, namun sebagai sarana utama pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik. Tuntutan zaman, pengembangan sains, teknologi, serta dinamika sosial budaya menuntut penyelarasan kurikulum agar tetap responsif dan relevan. Yang ketiga, tantangan moral. Maraknya dekadensi moral dan pengaruh negatif globalisasi memperbesar urgensi rekonstruksi pendidikan agama Islam. Ada juga konsep dasar kurikulum PAI. Ada definisi kurikulum. Kurikulum ini berasal dari bahasa Latin currere, yang berarti menempuh rute pelajaran. Secara akademik diartikan sebagai seperangkat rencana, tujuan, isi, dan bahan ajar yang menjadi pedoman penyelenggaraan sistem pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ada juga kurikulum PAI sekolah, rancangan sistematis yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik keagamaan. Bertujuan membentuk pribadi muslim yang kokoh akidah, taat beribadah, mulia berakhlak, dan fungsional di tengah lingkungan masyarakat secara utuh. Oke, untuk selanjutnya pembahasan ini akan disampaikan oleh Bu Muhibah. Silahkan kepada Bu Muhibah untuk menjelaskan penjelasan kurikulum PAI di sekolah untuk selanjutnya. Silahkan Bu Muhibah. Baik, terima kasih waktunya Pak Ahmad. Selanjutnya, landasan utama kurikulum, yaitu meliputi filosofis dan yuridis, berpijak pada Al-Quran, As-Sunnah, serta legalitas formal seperti UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Selanjutnya, psikologis dan sosial kultural, menyelaraskan materi dengan perkembangan usia peserta didik serta kebutuhan nilai di masyarakat sekitar. Iptek kontemporer, yaitu mengintegrasikan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi mutakhir dengan esensi teologis Islam. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan yang meliputi prinsip relevansi, yaitu menjamin kurikulum selalu sesuai dengan potensi peserta didik, kebutuhan pembangunan nasional, dan perubahan zaman. Prinsip fleksibilitas dan kontinuitas, yaitu fleksibel, diterapkan di berbagai situasi satuan pendidikan serta saling berkesinambungan antar jenjang kelas. Prinsip efektivitas dan efisiensi, yaitu dirancang dengan matang untuk mencapai indikator sasaran belajar optimal melalui pendayagunaan sarana secara ekonomis. Prinsip integrasi nilai, yaitu menjaga keutuhan antara keilmuan intelektual, pemantapan spiritual, dan penempaan integritas moral peserta didik. Selanjutnya, model dan pendekatan kurikulum, yaitu meliputi model pengembangan,
1. Administratif atau top down, diinisiasi oleh otoritas pusat seperti kementerian atau dinas pendidikan untuk diturunkan ke sekolah. 2. Grassroots atau bottom up, dirintis dari inisiatif guru atau praktisi di satuan pendidikan atas dasar kebutuhan aktual di lapangan. Kedua, pendekatan utama yang meliputi 1. Berbasis kompetensi, yaitu berfokus pada pencapaian kemampuan sikap religius, pengetahuan, serta kecakapan praktis. 2. Integratif dan kontekstual, yaitu mengaitkan materi ajar dengan kehidupan nyata sehari-hari, serta menghubungkannya dengan ilmu umum. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Yuli. Silahkan Ibu Yuli. Terima kasih Bu Muhibah atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang langkah perkembangan. Ya, langkah perkembangan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu analisis dan tujuan. Analisis kebutuhan siswa dan tuntutan zaman serta merumuskan standar kompetensi PAI. Yang kedua yaitu desain materi, yaitu memilih, mengorganisasi dan menyusun sistematika PAI secara seimbang. Yang ketiga yaitu implementasi, yaitu mengaplikasikan metode pembelajaran dan pemaparan media belajar digital. Yang keempat yaitu evaluasi dan revisi, yaitu menyusun instrumen penilaian autentik dan melakukan evaluasi kurikulum berkala. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang dipaparkan oleh Bu Yuli tentang tantangan dan strateginya. Di sini dijelaskan ada tantangan nyata, peningkatan kompetensi guru, dan kolaborasi tripusat. Adapun tantangan nyata yaitu alokasi jam pendidikan agama Islam yang terbatas di sekolah umum, sarana kurang memadai, serta masifnya disrupsi digital global. Itu pemaparannya. Selanjutnya peningkatan kompetensi guru, yaitu diklat intensif untuk guru pendidikan agama dalam metode pedagogik progresif dan adaptasi teknologi digital. Ada kolaborasi tripusat, yaitu memperkuat sinergi program religius terpadu antara sekolah, orang tua, dan masyarakat luas. Lanjut tentang kesimpulan. Kesimpulan dari makalah kami tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, yaitu kurikulum PAI adalah instrumen krusial dari pembentuk generasi unggul dan berakhlakul karimah. Adapun pengembangan kurikulum mutlak dilakukan secara berkala dan dinamis dengan landasan teologis yang kokoh serta adaptif terhadap kemajuan era informasi modern. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Nurdita udah menjelaskan. Nah, itulah tadi tentang pengembangan kurikulum PAI di sekolah. Oke, untuk selanjutnya silakan yang mau bertanya, minimal kita tampung 3 orang ya, karena waktu sudah lumayan mepet juga ya. Jadi silakan yang mau bertanya kepada kami. Ya, di sini ada pertanyaan dari Bu Ruhainah ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Mengapa kurikulum PAI di sekolah perlu dikembangkan? Nah, mungkin saya yang jawab ya. Yang pertama yaitu untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan perkembangan zaman, teknologi, dan tantangan moral baru, sehingga nilai-nilai Islam tetap relevan dan mudah diamalkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Begitu jawaban saya, Ibu Ruhainah ya.
Mudah-mudahan Ibu Rohana puas dengan jawaban dari saya. Oke, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan kedua. Silahkan yang mau bertanya. Oke, pertanyaan kedua dari Pak Dandan ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa prinsip utama yang harus dijaga dalam pengembangan kurikulum PAI? Oke, untuk yang menjawab silahkan kepada Bu Muhibah untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dandan. Silahkan Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Dandan dan saya akan ulas lagi pertanyaannya. Apa prinsip utama yang harus dijaga dalam pengembangan kurikulum PAI? Saya akan sedikit menjawabnya. Keseimbangan antara aspek duniawi, sains atau sosial, dan ukhrawi, spiritual atau akidah, serta kesinambungan materi yang runtut dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut tanpa membingungkan siswa. Mungkin hanya itu jawaban saya. Mudah-mudahan Pak Dandan puas dengan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Muhibah sudah menjawab pertanyaan dari Pak Dandan. Mudah-mudahan Pak Dandan puas dengan jawaban Bu Muhibah ya. Terima kasih Pak Dandan. Kita lanjutkan lagi kepada pertanyaan ketiga terakhir ya. Silahkan yang mau bertanya. Oke, pertanyaan ketiga dari Ibu Mia Ismayani. Saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan pengembangan kurikulum PAI? Nah, ini nanti dijawab oleh Bu Yuliani ya. Silahkan kepada Ibu Yuliani untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Mia. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu Mia yang berjudul bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan pengembangan kurikulum PAI. Jadi, melalui penilaian komprehensif yang tidak hanya mengukur pemahaman teori secara kognitif ya, melainkan berfokus pada perubahan perilaku nyata, kualitas ibadah, dan karakter mulia, akhlak siswa di sekolah dan masyarakat. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih kepada Ibu Yuliani sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Mia. Mudah-mudahan Ibu Mia merasa puas dengan jawaban Ibu Yuliani. Mungkin hanya itu dari kami kelompok 7 yang sudah menjelaskan makalah pengembangan kurikulum PAI di sekolah. Mudah-mudahan teman-teman merasa puas dengan jawaban-jawaban kami. Dan mudah-mudahan apa-apa yang kami sudah jelaskan dan sudah dibacakan bermanfaat umumnya khususnya buat kami. Mungkin kami undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.